Oke, sekarang kita akan belajar tentang bentuk akar dari suatu bilangan berakar. Kan kita tahu bahwa akar merupakan salah satu ilmu dari fundamental dari matematika, yaitu misal kita punya akar 4, akar kuadrat dari 4 itu akan sama dengan 2 karena 2 kali 2 itu sama dengan 4. Nah, jumlah perkalian ini sebanyak 2. Maka dari jumlah perkalian itu maka bisa mendapat bentuk akar kuadrat gitu. Jadi seperti itu. Nah, di dalam bentuk akar kita punya beberapa bentuk. Yang pertama yaitu tentang sifat perkalian bentuk akar. Misal kita punya akar dari A dikali akar dari B itu sama dengan akar A kali B. Seperti ini. Nah, bentuk ini merupakan penjabaran dari bentuk seperti ini. Nah, contohnya akan seperti ini. Misal kita punya akar 4 dikali akar 9, maka kita bisa jabarkan seperti ini. Akar 4 dikali akar 9. Nah, bentuk penjabarannya kan mirip seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal kali saja 4 kita kalikan 9, maka akar 36. Nah, kita tahu bahwa akar kuadrat dari 36 itu sama dengan 6. Nah, kan seperti itu. Nah, misal kita contoh lagi dalam bentuk sifat perkalian tapi dalam bentuk yang lain. Misal kita punya P akar A dikali Q dikali Q akar B dikali Q akar A. Sorry. Misal kita punya P akar A dikali Q akar B. Nah, kita bisa kalikan sesuai dengan bentuknya. Kan kita tahu bahwa di sini di kiri ada akar, di kanan ada akar. Nah, berarti perkaliannya akar sesuai dengan akar. Nah, maka koefisien yang di depannya kita kalikan dengan koefisien yang lain. Berarti kita bisa tuliskan Pi kali Q akar. Nah, kita kalikan akar A kali B. Seperti ini. Nah, contohnya gimana? Nah, misal kita punya contoh 3 akar 5 dikali 2 akar 6. 2 akar 6. Maka kita bisa kalikan 3 kali 2 itu 6. Akar 5 kali akar 6 berarti akar 30. Nah, maka hasil akhirnya adalah 6 akar 30. Seperti itu. Nah, sifat perkalian sudah, sekarang sifat pembagian. Nah, di sifat pembagian misal kita punya akar dari A per B B. Nah, itu sama aja seperti kita akarkan masing-masing akar A per akar B. Nah, seperti itu.
dengan asumsinya A itu tidak boleh sama dengan tidak boleh lebih kecil sama dengan 0 dan B-nya itu tidak boleh lebih kecil dari 0. Ketika B-nya itu lebih kecil dari 0, maka di sini angkanya akan imajiner. Makanya dari itu A-nya tidak boleh lebih kecil dari 0. Begitu. Nah, contohnya gimana? Contohnya akan seperti ini. Misal kita punya akar 9 per 16. Nah, kita jabarkan dulu, kita akarkan sendiri 9, kita akarkan sendiri yang 16. Maka akar 9 per akar 16. Nah, kita tahu bahwa di sini akar 9 3 per akar 16 adalah 4. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. 3 per 4. Gitu contohnya. Nah, untuk selanjutnya adalah misal kita punya pembagian tetapi kita punya koefisien di depannya. Gimana? Misal kita punya P akar A per Q akar B Q Q akar B. Nah, misal kita punya contoh seperti ini. Nah, penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya seperti yang tadi. Nah, karena di sini depannya koefisien, maka itu akan tetap. Maka P akar Q itu di akar total dari, kita gabungkan lagi yang ini, A per B. Akan seperti ini. Nah, contohnya gimana? Contohnya akan seperti ini. Misal kita punya 9 akar 10 per 3 akar 5. Maka kita bisa bagi 9 bagi 3. Berapa 9 bagi 3? Adalah 3. 3 akar 10 per 5. Nah, 10 per 5 kita bisa bagi dengan 5. Maka 3 akar 2. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, tadi perkalian, yang sekarang pembagian. Nah, selanjutnya adalah penjumlahan. Nah, di dalam bentuk penjumlahan itu malah lebih gampang dari perkalian dan pengurangan. Dari perkalian dan pembagian. Misal di dalam penjumlahan dan pengurangan, misal contohnya seperti ini. A akar C ditambah B akar C. Nah, kita tahu bahwa kalau di pertambahan dan pengurangan, kita harus lihat akarnya dulu. Nah, di kanan kita kan punya akar C. Di kiri kita punya akar C. Karena dia sama-sama punya akar, maka kita cuma menambahkan koefisien yang ada di depannya. Maka penjabarannya adalah A tambah B akar C. Seperti itu. Nah, gimana kalau pengurangan? Pengurangan sama. Misal A akar C dikurangi B akar C, maka kita kurangi aja koefisien yang di depannya. Maka A kurangi B akar C. Nah, hasilnya akan seperti ini. Yang ini untuk penambahan, penjumlahan, yang bawah untuk pengurangan. Nah, contohnya seperti apa kalau kita masukin angkanya ke dalam sifat itu. Nah, contohnya seperti ini. Misal kita punya 5 akar 5 ditambah
3 akar 5. Nah, karena yang sebelah kanan itu akar 5, sebelah kiri itu akar 5, maka kita tinggal nambahkan, maka 5 ditambah 3 adalah 8. Berarti 8 akar 5. Begitu. Nah, contoh lagi, misal kalau yang pengurangan, kita punya 9 akar 6, habis itu dikurangi dengan 5 akar 6. Nah, karena yang kiri akar 6, yang kanan akar 6, maka 9 ini tinggal kita kurangi dengan 5, maka hasilnya adalah 4 akar 6. Begitu. Tuh. Nah, sekarang untuk kasus yang merasionalkan bentuk itu seperti ini. Misal kita punya A akar B. Nah, gimana kalau bentuknya seperti ini, sedangkan yang atas ini dia bukan bentuk akar, sedangkan pembaginya dia bentuk akar. Secara langsung bentuk ini belum rasional lah. Gimana cara merasionalkan bentuk seperti ini? Nah, dengan merasionalkan bentuk ini kita harus menghilangkan akar di bagian penyebut gitu. Nah, caranya gimana? Caranya akan seperti ini. Misal kita punya A per akar B. Kita tahu bahwa kalau di dalam sistem persamaan aljabar, kita bisa mengkalikan yang atas dengan yang bawah dengan sama-sama dikali dengan akar B. Nah, ketika kalian masih belum paham tentang ini, maka kalian harus lihat lagi di materi aljabar. Nah, misal kita punya akar A dibagi dengan akar B. Supaya rasional, kita kali dua-duanya dengan akar B. Maka kita kalikan dengan akar B yang atas, yang bawah kita kalikan dengan akar B lagi. Berarti akar B per akar B. Begitu. Nah, karena karena bentuknya merasionalkan seperti ini, maka coba kita masukkan dalam angka. Misal kita punya 2 per akar 3, itu kita kalikan dengan akar 3 semua, kali akar 3 per akar 3. Nah, seperti ini. Nah, kan kita tahu bahwa 2 dikali akar 3 itu sama dengan 2 akar 3. Dengan 3 dikali akar 3 itu berapa? Akar 6. Akar 9. Maaf. 3 kali 3 itu 9. Maka kita bisa menghilangkan bentuk rasional ini dengan cara menghilangkan akarnya, yaitu akar 9 sama dengan 3. Berarti hasilnya 2 akar 3 per 3, karena akar 9 itu sama dengan 3. Nah, ketika kita punya bentuk seperti ini, nah bentuk ini merupakan bentuk yang sudah rasional karena penyebutnya bukan dalam bentuk bilangan yang berakar. Begitu. Nah, misal kita punya contoh lagi bahwa asumsinya bahwa misal A per A tambah akar B. Nah, asumsinya kita menambahkan koefisien baru yang di dalam penyebutnya. Nah, gimana caranya? Nah, untuk penyelesaiannya akan seperti ini. Misal A per A tambah akar B itu kita bisa kalikan dengan A min akar B A
min akar B per A min akar B gitu. Nah, kenapa harus dikalikan dengan min? Nah, contohnya akan seperti ini. Misal kita punya 2 per 3 tambah akar 2 itu kita kalikan dengan 3 min akar 2 per 3 min akar 2. Nah, berarti kita kalikan yang depan, yang atasnya dulu, berarti hasilnya adalah bisa kita tulis 2 dikali 3 min akar 2 per, nah kan karena 3 ditambah 3 kan ini 3 plus ditambah 3, maka hasilnya akan 9. Nah, dengan karena di sisi kiri dan sisi kanan itu sama-sama akar 2, maka bisa kita tuliskan karena dikurangi 9 karena dikurangi akar 2 min akar 2 maka menghasilkan min 2. Nah, dari bentuk ini kita bisa simpulkan bahwa 9 kurangi 2 itu 7, berarti 2 akar 3 min akar 2 per 7. Maka hasilnya adalah 2 per 7 3 min akar 2. Nah, seperti ini.